Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sebelum kita menjelaskan materi yang akan kita jelaskan, kita mau memperkenalkan diri kita nih. Saya sendiri, Sakila Latifa dari Fakultas Hukum dengan NIM 355 dan teman saya Yaitu saya Yesi Wahyu Syafita dengan NIM 327. Nah, kita di sini nih akan menjelaskan tentang teori lingkup kriminologi. Tapi kan sebelum kita menjelaskan intinya, kita mau kasih tahu nih ke teman-teman apa itu kejahatan, apa itu kriminologi, dan apa kaitannya kriminologi, kejahatan, dan pidana. Nah, kejahatan itu banyak banget yang mengartikan ya. Jadi kayak ada yang mengartikan bahwa kejahatan itu merupakan delik hukum yang ini peristiwa yang berlawanan dengan asas-asas hukum yang di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Tapi ada juga nih yang mengartikan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Ada juga nih yang menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dan itu tentunya merugikan masyarakat dong. Nah, tapi kaidah sejatinya itu kejahatan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai jahat. Otomatis kejahatan pasti jahat dong. Nah, dalam kejahatan ini istilah kejahatan tanpa korban ini berarti korban dari kejahatan itu ia sendiri. Nah, kalau udah ada kejahatan pasti ada solusinya dong. Kalau kita mau menghindari hal itu ada penanggulangannya nih. Tahu nggak nih Kak Yesi nih? Nah, teori penanggulangan kejahatan itu pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi untuk masa sekarang, usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Jadi berarti harus ada hukumannya dong ya Kak ya, biar para pelaku ini ada efek jera dan tidak mau melakukan kejahatan lagi, teman-teman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian bahwa efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai melalui keikutsertaan. Berarti para aparat negara harus melindungi masyarakat juga nih, tapi masyarakatnya juga harus waspada nih teman-teman. Jangan hanya menyerahkan sendiri pada aparat negara. Karena aparat negaranya hanya berapa dan masyarakatnya sangat banyak dong. Nah, kita jelasin tentang apa itu kejahatan, gimana solusinya. Sekarang kita menjelasin tentang kriminologi. Nah, secara etimologis itu berasal dari kata krimen dan logos yang artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Berarti ini faktor-faktornya ya Kak ya, gejala-gejalanya ya Kak ya. Nah, tapi menurut Nosh, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Berarti pasti ada akibatnya dong. dari kriminologi itu. Dan menurut G. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Nah, sejatinya itu kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari semua hal seputar tindak kejahatan, apapun itu kejahatannya. Pasti kita pelajari
di mata kuliah kriminologi ini, jadi Kak. kejahatan itu termasuk kriminologi ya? Iya dong. Nah, banyak faktornya dong, ada faktor, ada macam, ada jenis, modus, dan lain-lain. Objek studi kriminologi berupa apa yang tertera dalam UU, norma yang tidak tertulis, dan kejahatan yang bersifat politis, ekonomis, serta sangat luas, Kak. Nah, ini tadi udah ada penanggulannya. Aku pengen tahu deh, Kak, faktor-faktornya itu apa aja sih, Kak? Faktor-faktor kriminologi bisa terjadi di kehidupan kita sih, itu apa aja sih, Kak? Faktor eksternnya yaitu yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Berarti pendidikan itu sangat penting dong ya bagi masyarakat, Sangat mempengaruhi juga sih. agar kita lebih berpikir apa dampak apa yang kita lakukan gitu, teman-teman. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal, maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Berarti harus menggunakan sosial media sebaik mungkin. Betul. Jangan menyalahgunakan sosial media, teman-teman. Kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan sosial media itu salah gitu kan ya. Dengan motif yang sama biasanya. Bener. Terus apa lagi tuh, Kak? Yang ketiga, contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri. Jadi mereka yang tidak mampu biasanya nekat untuk mencuri. Iya, pasti kayak menghalalkan segala cara untuk makan. Apalagi kemarin Covid tuh. Iya, banyak karyawan yang di PHK. Jadi mereka gimana caranya aku dapat uang cepat dan tanpa bekerja instan, karena orang Indonesia tuh sangat mau hal yang instan tanpa berproses. Malas berusaha. Betul. Apalagi tuh faktornya, yang Kak? keempat yaitu kesenjangan sosial, memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya. Itu seperti iri gitu ya. Tetangga punya ini hati. nih. Iya, biasanya besok kita harus beli, biasanya gitu ya nggak sih? Terus apa lagi nih, Kak, eksternalnya? Yang kelima yaitu fanatisme pada sesuatu, seperti klub olahraga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh, seperti kayak supporter bola betul. gitu ya, kayak Terus antara daerah. Iya, Padahal kita satu biasa Indonesia. saja juga, Biasanya kan ya hanya permainan lah. Betul. Pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang dong. Nah, apa nih yang lagi nih, Kak, faktor eksternalnya nih? Yang terakhir yaitu rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur, sehingga ketika ada pendatang berbuat salah yang menyinggung egonya, maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan. Kayak, aku Jawa. Terus jadi kayak pas suku Dayak dan suku Madura nih, Kak. Kayak suku Madura yang datang ke Dayak sebagai perantauan dan mereka melakukan kesalahan. Betul. Itu kan banyak terjadi tindak kriminal antara dua suku itu ya, Kak ya. Nah, tadi kayak sini udah ngejelasin teman-teman faktor eksternalnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor internalnya. Betul. Yang pertama itu rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Mirip tuh ya, Kak, sama yang tadi, kayak gak seneng banget kalau penyakit hati ya sebenarnya. sebenarnya. Penyakit hati itu paling nggak kuat deh. Yang kedua yaitu sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal juga nih, teman-teman. Kayak pamer gitu ya, flexing. Aku punya ini, aku juga harus punya deh besok. Kayak tapi kita kayak dengan harus di kriminalitas atas, dan menghalalkan segala cara tuh, kayak nggak mau tahu, yang penting kita juga punya tuh. Padahal nggak boleh tuh ya, gitu ya. Yang ketiga, perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi bisa memicu tindakan kriminal seperti perkelahian atau perseteruan. Nah, seperti Dilan ya. Seperti Dilan, teman-teman, kata kayak sini. Yang keempat, memiliki pola pikir materialistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Korupsi di Indonesia udah tahu sendiri gimana kan, teman-teman, sangat tinggi dong tentunya. Gak dari yang pejabat,
bahkan di daerah-daerah hanya kepala desa, pegawai itu aduh udah hal yang biasa jual di negara. sembako pun pegawainya juga kadang tetap korupsi. Udah bukan hal yang tabu di negara kita korupsi itu ya teman-teman ya. Yang terakhir, degradasi mental akibat stres atau depresi yang dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara membuat kejahatan. Seperti menyakiti orang lain agar puas gitu hatinya begitu. Itu penyakit sih teman-teman ya. Kayak gitu tuh lebih baik kita harus berobat ke tempatnya, ke psikiater, bukan menyakiti orang lain. Pasti segala penyakit tuh pasti ada obatnya dong, tapi dengan tidak menyakiti orang lain. Nah, udah nih kita bahas tentang kejahatan, tentang kriminal, dan sekarang Kak Esi gimana nih? Keterikatan kriminologi, kejahatan sama pidana tuh gimana Kak? Kriminologi merupakan bidang ilmu sosial yang berfokus pada kejahatan dan tentu saja sebagai salah satu bidang ilmu sosial kriminologi ini berurusan dengan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Yang kedua yaitu kejahatan itu berubah maupun berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Manusia ini dapat kita lihat yang mana kejahatan pertama kali yang ada di muka bumi merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam. Sedangkan sekarang kategori kejahatan tidak hanya pembunuhan saja. Ada banyak sekali bahkan yang baru-baru ini seperti kejahatan-kejahatan yang marak terjadi di dunia maya dan sejatinya kejahatan ini tidak akan pernah berhenti atau usai. Ia akan tetap terus ada dan berkembang mengiringi perubahan-perubahan yang terjadi pada ruang lingkup kehidupan manusia. Makin dunia berubah ke arah modern, hawa nafsu manusia makin menjadi-jadi. Jadi ini ya Kak, zaman tuh sangat berpengaruhi ya. Wah, betul untuk sekali. manusia zaman sekarang nih ya. Zaman dulu nih nggak ada nih, kita nipu lewat sosial media tuh nggak ada teman-teman. Cyberbullying juga banyak loh. Banyak banget Kak, nggak bisa dihitung deh kayaknya. Pasti di sekitar kita pun korbannya tuh bukan hanya 1-2 lagi, tapi kayak bahkan keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri. Karena kayak kita siapa sih yang nggak seneng dapat kabar gembira gitu, taunya itu adalah penipuan. Hati-hati buat teman-teman nih. Tindak pidana meliputi kejahatan dan pelanggaran. Tidak semua kejahatan dapat diberikan sanksi pidana loh. Hanya segelintir saja yang diatur dalam tindak pidana. Jadi sekedar yang tertulis di KUHP saja yang dapat dihukum. Hal ini juga berkaitan dengan sifat kejahatan sendiri yang cakupannya lebih luas daripada tindak pidana itu sendiri, sehingga tidak semua kejahatan dapat dihukum. Jadi tidak semua kejahatan tuh bisa dihukum ya teman-teman, kecuali seperti kayak membunuh atau penipuan yang merampok. Betul, penipuan yang kayak merugikannya banyak banget gitu loh. Tidak semua kejahatan dipandang sama karena perbedaan pandangan masyarakat tiap daerah. Intinya suatu hal dapat diukur sebagai kejahatan itu ya dari diri yang merasakannya. Jadi tiap orang itu bisa ngatain itu jahat, tapi kayak sih bisa bilang itu nggak jahat, bisa bilang itu wajar teman-teman. Jadi biasa aja gitu loh. Jadi kayak tiap orang yang merasakan sama orang yang hanya ngelihat itu beda dong pandangannya, jelas berbeda ya. Iya. Naik dan selanjutnya yaitu naik turunnya angka kejahatan tidak dapat dipungkiri dapat juga disebabkan oleh faktor lintas keilmuan. Misalnya saja ya kita lihat selama pandemi COVID-19 di Indonesia ini marak terjadinya pencurian, KDRT maupun kekerasan seksual yang dilandasi imbas dari pandemi COVID-19. Yang tadi kita bahas ya Kak ya, iya, banyak karyawan-karyawan pabrik yang di PHK karena pandemik ini. Jadi kan ya banyak melakukan tindak kriminal untuk mencari makan, untuk mencari uang, untuk menghidupkan keluarga. Jadi mereka ya gimana caranya aku dapat uang instan, betul, keluarga bisa makan, aku bisa makan. Pasti mikirnya nggak panjang dong teman-teman, nggak mikir apa efek sampingnya, efek kedepannya itu nggak mikir. Yang penting bisa makan aja dulu gitu tuh. Ya nggak sih? Iya. Dan yang terakhir yaitu hukum juga begitu menjadi salah satu sebab munculnya kejahatan, baik dari munculnya metode statistik yang membuat kriminologi sah menjadi ilmu maupun dari faktor penerapan hukum yang sewenang-wenang. Berarti kriminologi, kejahatan sama hukum sama pidana ini ada keterkaitannya ya Kak ya, jadi ada hubungannya ya Kak ya. Bukan sendiri-sendiri, bukan berbeda juga teman-teman, tapi saling keterkaitan, ada hubungannya. Nah,
udah nih kita bahas tadi kejahatan, keterkaitan antara pidana, kriminologi sama kejahatan. Nah, ada kaitannya nih ya Kak ya antara kriminologi, kejahatan dan pidana, saling keterkaitan, pasti ada hubungannya teman-teman. Nah, di kriminologi itu ada mazhab loh teman-teman. Tahu nggak teman-teman nih? Ada mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan memandang kejahatan. Yang pertama nih, saya nih mau jelasin mazhab positif Italian kayak sih. Nah, pada mazhab ini kejahatan ini dilihat secara saintifik, non abstrak gitu loh Kak. Oh gitu. Dapat diukur secara objektif dan mengenal faktor pendorong terjadinya kejahatan dapat diukur Kak. Nah, penemu Lombroso ini yang mengatakan bahwa penjahat itu nampak dari internal seseorang, dari fisik nih Kak. Jadi dulu tuh kayak yang pakai tato tuh pasti jahat. Oh iya. Yang gondrong itu pasti jahat, yang berotot itu pasti jahat gitu. Yang Kak. gondrong pasti nyopet gitu. Kalau gondrong kayak aduh begal nggak tuh, Nggak, nyopet nggak tuh betul. gitu nggak sih? Kayak seuzon nggak sih sebenarnya kayak gitu? Nah, serta penjahat diwariskan dari generasi satu generasi ke lainnya. Kayak pasti itu bapaknya yang gondrong gitu ya, itu pasti anaknya jahat juga gitu Kak. Kayak gitu pasti juga sih. Dapat kita yang keturunannya nih kadang nggak tahu apa-apa pasti dibilang kita melakukan kriminal Kak gitu. Nah, pada perjalanan mazhab positif ini munculkan adanya asas kepastian hukum, legalitas, non retroaktif dan non analogi. Seiring perkembangannya zaman, mazhab ini dianggap tidak relevan lagi Kak. Gitu ya. Sebab seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat hanya karena dari penampilannya saja. Betul. Karena Nggak boleh udah seuzon teman-teman. Karena udah makin kesini udah makin banyak orang yang tatoan, makin banyak orang yang gondrong, makin banyak yang berotot banget tuh yang sampai gede banget gitu. Itu dibilang jahat teman-teman. Itu menurut saat ini nih mazhab itu udah nggak relevan buat kita pakai lagi. Gitu Kak. Kalau mazhab lingkungan itu seperti apa Kak? Menurut Kakak itu gimana? Kalau mazhab lingkungan yaitu melihat dari faktor luar atau eksternal suatu individu atau lingkungan ia berada sih, kayak tempatnya gitu loh. Yang kedua yaitu penjahat dapat dibentuk dari pengaruh lingkungan sekitar ia tinggal, baik itu dari kondisi sosial atau pergaulan maupun kondisi geografis. Pergaulan itu sangat berpengaruh Betul. banget teman-teman. Dan tempat tinggal pun juga mempengaruhi loh. Kita nggak usah jauh-jauh deh, dari teman aja kita bisa bikin tindak kriminal loh Kak. Betul. Kalau nggak kita bisa jaga pergaulan nih ya, kita bisa ngikut arus nih. Oh iya betul, kayak salah pergaulan biasanya. Kayak teman-teman kita sudah banyak. Tapi bukan Hati-hati ya teman-teman. kriminalitas. Hati-hati ya betul. teman-teman. Apalagi nih Kak, mazhab lingkungan tuh gimana Kak? Menurut mazhab ini terjadinya kejahatan disebabkan kehidupan masyarakat yang berbeda, individualisme ekonomi dan politik, lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat, dan culture konflik. Gitu teman-teman. Yang terakhir yaitu naik turunnya kejahatan tergantung keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan dan keadaan keluarga seseorang. Itu intinya lingkungan sekitar itu Mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Betul. Jadi pinter-pinter cari pergaulan, pinter-pinter kalian untuk beradaptasi dan harus punya pendirian nih Kak. Dan harus bisa mensaring itu juga sih, kayak yang jelek gak usah diikutin gitu. Harus punya pendirian ya Kak ya, berarti yang nggak usah ikut-ikut aja gitu kan. Iya. Kita nggak tahu nih gimana ntar ke depannya. Terus ada apa lagi nih? Udah nih Kak. Udah ada mazhab, tadi ada mazhab lingkungan, ada mazhab apa lagi tuh? Ada Positif Italian. Mazhab positif Italian. Nah, ada teori kriminologi yang menurut mazhab lingkungan teman-teman. Yang pertama itu ada culture deviance theory, yaitu teori penyimpangan budaya. Apa tuh Kak? Nih gini Kak, teori penyimpangan budaya itu perbedaan antara masyarakat atau bisa juga adanya kesepahaman pandangan di antara kalangan masyarakat nih Kak.
Nih, yang kedua itu baik dan buruk atau jahat atau tidaknya tergantung dari masyarakat menyimbolkan atau mendefinisikannya Kak. Kadang ada nih Kak, suatu daerah nih ya yang ngomong kalau ini tindak kriminal Kak. Iya. Tapi ada lagi di daerah lain mengatakan bahwa itu enggak, ya itu emang budaya Hal kita. biasa kayak begitu Itu budaya kan. kita. Jadi kayak berbeda karena Indonesia itu sangat kental banget teman-teman budayanya, sukunya juga banyak, ya bineka tunggal ika ya teman-teman ya. Betul. Kondisi masyarakat ditarik jadi hukum positif Kak. Perlu diingat bahwasannya perilaku orang, kondisi geografis, kondisi suatu negara, kondisi hukum suatu negara itu berbeda-beda. Nah, pertemuan kedua hal itu dapat mengakibatkan penyimpangan budaya Kak. Oh, Kayak- gitu. Kak, ya Kak ini daerah mana sih? Asal mana Kak? Aku dari Nganjuk. Aduh, Nganjuk tuh panas nggak sih Kak? Panas banget, iya. Kayak lebih gampang emosi, kayak Wah, bener. gampang marah nggak sih Kak? Dan gampang itu juga gampang keringetan, kayak haus. Wih, panas banget lah, pengen Nah. emosi banget. Nah, kita baik Kakak merantau di daerah Malang yang sejuk, yang Betul. dingin, kayak lebih sabar gitu. Mungkin teman-teman itu faktor geografis ya teman-teman ya. Nah, minor aneh bagi mayor. Maksudnya? Dibedakan social disorganization theory, differentiation theory, dan kultur konflik teori. Nah, ini ada macam-macamnya lagi nih. Kayak sih tahu nggak? Yang pertama yaitu social disorganization theory, maksudnya terjadinya perubahan suatu patokan nilai dari suatu masyarakat yang diakibatkan oleh masyarakat yang lainnya dikarenakan efek urbanisasi, emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi. Itu berpengaruh ya Kak ya. Wah, iya banget. Siapa lagi tuh Kak? Selanjutnya perpindahan penduduk. Tadi mengakibatkan masyarakat mau tidak mau untuk berpindah juga, entah itu perilakunya, patokan nilai dan moral yang diemban, kayak pasti kan kayak harus beradaptasi lagi kan, gitu. Biasanya harus culture shock dulu tuh Kak. Betul. Terus apa lagi tuh Kak? Dari sini dapat dibuktikan bahwasanya suatu kebiasaan atau nilai yang ada dalam masyarakat dapat mengalami pergeseran. Nilai-nilai konvensional yang ada dalam masyarakat bergeser dikarenakan nilai konvensional masyarakat lainnya. Yang selanjutnya, faktor penyebab ketidakstabilan sosial antara lain yaitu menurunnya nilai sosial, hubungan masyarakat sekitar yang menurun, meningkatnya biaya hidup dan pengangguran, tenaga kerja asing, penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Kembali lagi tuh ya Kak ya ke pergaulan tadi ini teman-teman. Sangat berterkaitan. Betul. Nah, Contohnya, perampok yang terdiri dari orang suku Batak melakukan aksinya di Jakarta Timur. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya terjadi social disorganization, yang mana individu tidak dapat menyesuaikan dirinya dari lingkungan lama kepada lingkungan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyesuaikan lingkungan yang baru untuk bertahan dan kekurangan dalam bidang ekonomi sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana perampokan tersebut. beda nih ya kayak contohnya Kakak di Nganjuk yang di Malang, otomatis harga ekonomi berbeda dong. Berbeda ya, betul, ada yang lebih. Ada yang kayak makanan lebih murah mana nih Kak, Malang sama Nganjuk? Malang sih. Oh Malang, jadi Iya, kayak, betul, kayak betul. kita misal yang Malang ke Nganjuk nih, biasa murah di Malang, terus ke Nganjuk kekurangan uang buat makan, Betul. itu bisa menimbulkan tindak kriminal teman-teman. Betul. Nah, tadi Kak Yesi ini udah jelasin tentang social disorganization theory. Nah, sekarang saya ini akan menjelaskan tentang different association theory. Nah, Gabriel Tate menyatakan kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan peniruan tindak kejahatan yang ada di masyarakat. Jadi kayak, oh itu melakukan itu nggak apa-apa, ya udah, aku kayaknya nggak apa-apa juga nih ngelakuin itu gitu Kak. Oh, Kayak mencontoh gitu loh Kak. Nah, Edwin Sutherland menyatakan perilaku kriminal baik teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, rasional, dan dipelajari melalui asosiasi yang pelanggar norma masyarakat dan hukum. Pada intinya, menurut teori ini kejahatan diturunkan dari generasi ke generasi.
Yang lainnya dari generasi-generasi ini bukan merujuk ke orang tua ke anak, namun lebih merujuk ke suatu pelaku ke pelaku yang lain, atau istilahnya seperti digurui melalui suatu proses pembelajaran, kayak ditiru gitu loh Kak. Kayaknya orang itu kemarin melakukan tindak kriminal tidak dapat hukuman, jadi kayak aku kayaknya bisa nih, kayaknya aku bisa dia dapat untung yang sama seperti orang itu gitu Kak. Contohnya kasus pencopetan yang dulu marak banget nih Kak di Jakarta. Nah, setelah ditelusuri ternyata mereka itu ada yang menggurui Kak. Oh, jadi ada ketuanya Kak. gitu ada ya. ketuanya Kak. Nah, terus Itu kayak juga punya ada, murid-murid gitu Kak, buat kayak nyebar, kamu nyopet di sini, kamu nyopet di sini gitu Kak. Sering terjadi sih kalau di Jakarta. Mungkin kalau di kota-kota kecil gitu jarang ya teman-teman. Karena banyak yang kenal ya kalau. Kayak budayanya juga masih kental. Nah, kalau di Jakarta kan udah kota metropolitan ya Kak ya. Banyak sekali ya. Udah banyak pendatang-pendatang, terus ya ibu kota lagi teman-teman. Nah, dalam satu kelompok itu Kak, mereka digurui, diajarin cara mencopet, terus Impresif sekali ya. terus gimana cara nyopet biar nggak ketahuan nih, kayak kamu harus melakukan trik-trik gitu Kak. Biasanya aku tahu di komplotan seperti di bis kayak gitu, biasanya kayak banyak banget. Iya, kayak jadi kita kayak ada teman-teman gitu Kak. iya. Kamu yang ngawasin, aku yang ngambil gitu nggak sih Kak? kayak biasanya Kak disalurin ke belakang gitu. Jadi nggak ketahuan. Udah kayak gitu mereka nanti dapat upah Kak. Di hasil copetnya itu kasih ke gurunya, terus gurunya tuh ngasih upah ke mereka. Ini hasil kalian sehari ini gitu-gitu Kak. Oh, gitu ya. Jadi itu ada ketua gengnya gitu loh Kak. Ngeri juga ya Kak, ada ketua gengnya. Hati-hati teman-teman yang nyari pekerjaan tuh, cari pekerjaan yang halal teman-teman. Nggak bagus. Terus ada apa lagi sih Kak? Ada teori apa lagi sih Kak? Culture conflict theory. Gimana itu Kak? Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Setiap kelompok punya norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan terjadinya konflik. Maka dari itu adanya suatu persetujuan atau rasionalisasi merupakan hal terpenting untuk membedakan yang kriminal dan non-kriminal. Selanjutnya yaitu adanya minimal dua kebudayaan yang saling bersinggungan, bertabrakan dan bergesekan. Beda budaya gitu per daerah gitu ya Kak. Jadi Jadi kayak kayak terima gitu loh. kayak saya seperti daerah saya nih Kak. Kayak kerapan sapi itu kayak katanya dibilang menyiksa hewan kan. Sapinya tuh dikasih paku-paku gitu. Tapi kata daerah lain itu Biasa itu, saja ya. Enggak, menurut daerah lain itu menyiksa kayak ya? menyiksa hewan gitu. Tapi menurut daerah kami nih, menurut suku kita kayak itu hal yang biasa dilakukan tiap tahun ke tahun gitu. Jadi dulu sempat jadi pertentangan gitu Kak. Kerapan sapi, jadi gitu. Iya Kak, terus apa lagi nih Kak? Jika berbeda namun tidak bertentangan berarti aman, tidak terjadi konflik. Nah, yang menjadi masalah jika berbeda dan bertentangan, nah itu menimbulkan sebuah konflik atau bisa disebut reaksi dari pergesekan atau pertubrukan tadi. Sebenarnya jika tidak bisa melampaui batas, tidak akan muncul suatu konflik. Nah, kalau melampaui batas, maka muncullah suatu konflik yang mana puncak suatu reaksi masyarakat ialah tindakan main hakim sendiri. Oh ya, itu tadi Kak ya kalau perbedaan budaya tadi itu bisa nimbulin konflik. Kalau misalnya kayak daerah saya nih kayak mengaku hal ya udah itu budaya, itu tradisi, tapi kayak daerah lain itu menganggap itu menyiksa hewan, tidak hewani, dan itu menyebabkan dua daerah yang konflik gitu ya Kak. Nah, terus saya ingin menjelaskan tentang teori anomi Kak. Nah, menurut Emil Durkheim ini merupakan suatu keadaan tanpa norma atau tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat Kak, sehingga orang yang tidak tahu apa-apa diharapkan orang lain kemudian menyebabkan deviasi. Nah, tapi menurut Emil Anomi ini Kak, terdiri dari 3 perspektif, yaitu manusia adalah makhluk sosial, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia cenderung hidup dalam masyarakat serta keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Nah, dan beda lagi nih Kak menurut Robert, merupakan ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara kultur goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur. Nah, teori ini nih Kak
pada dasarnya mendasar pada munculnya tekanan juga perubahan yang sangat cepat. Berarti dasarnya itu tekanan ya, Kak, ya? Betul. Tekanan sih. Adanya tekanan tadi membuat seseorang melepaskan nilai atau teori atau norma yang dia pegang. Dia udah teguh pegang norma ini, nggak boleh gini-gini karena ada tekanan mungkin ya, Kak. Iya, Jadi kayak mungkin ya. aku nggak peduli nih gitu. Oh iya, betul. Jadi tekanan. Dalam teori ini tidak dapat menutup kemungkinan masyarakat melepaskan nilai norma yang selama ini ia pegang berkaitan dengan situasi mendesak yang menjadikan orang itu menjadi penjahat, Kak. Gitu. Kakak tahu nggak contohnya apa tuh kira-kira? Contoh ya, mirisnya remaja mencuri untuk biaya hidup. KPAI minta Pemda Banten entaskan kemiskinan. Oh, itu kayak ini ya, Kak, ya, berarti kita udah nggak makan berapa hari nih, Ya, udah jadi sangat kayak nekat aja mencuri begitu. daripada mati gitu ya teman-teman, Iya. ya mikirnya gitu. Jadi kayak ya udahlah kita nyuri satu kali gitu, tapi itu bisa keterusan nih, Kak, bisa kayak ketagihan gitu loh, Iya, kayak, iya. dan menghalalkan segala cara itu ntar kebiasaan sampai Ya sampai Sampai, kapan-kapan. Kalau untuk- kepepet pasti karena- nyuri lagi. karena pasti yang halal itu dapatnya sedikit, Kak. Iya, pasti kayak gitu. Kayak, mending yang haram nggak sih, kayak dapatnya Cepet banyak, dia. cepet gitu. Itu kayak bikin ntar besok lagi deh gitu, Kak. Terus ada teori kontrol sosial. Nah, teori ini merujuk setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait variabel sosiologis, struktur keluarga, pendidikan, dan dominan, Kak. Nah, Travis Hick ini, perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial atau konvensional, keluarga, sekolah, atau kawan sebayanya nih, Kak, Oh gitu ya. untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Teori ini melihat manusia secara alami cenderung melanggar hukum, maka dari itu individu harus belajar untuk tidak melakukan pidana. Jadi itu kembali lagi nih kayak yang tadi, harus ada pendirian. Oh, harus ada pendirian ya dalam diri. Kayak harus Prinsip. punya prinsip, teman-teman. Hidup tuh harus punya tujuan, teman-teman. Jangan hanya ikut aja kayak Pasti nanti ke bawah arus yang jelek. Jangan sampai kayak tai yang ada di sungai itu, Kak, ke bawah arus aja deh. Nggak ada Betul. tujuan hidupnya tuh kemana. Nah, teori ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, lebih tepatnya mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Kayak ngapain orang itu taat pada hukum, ngapain orang itu Kayak- melanggar hukum. Kayak orang itu berpikir orang yang melanggar hukum aja masih bisa bebas loh gitu. Iya. Masih Dan biasanya ada orang yang anggap kejahatan itu keren. ada orang yang menganggap aku habis kayak gini, kalian kamu nggak bisa ya kayak gitu. Betul. Nah, sosialisasi yang memadai dapat mengurangi delinkuensi, sebab disinilah dilakukan proses pendidikan yang mengajari untuk mengekang keinginan diri. Nah, pendidikan penting tuh, Kak. Pendidikan penting karena kalau kita kurangnya pendidikan itu kurangnya Pasti wawasan pemikiran kita juga kayak pendek. iya, pasti kayak wawasan gitu sih. wawasan yang sangat pendek, sehingga kayak kan kita nggak tahu Pemikiran nih akibat iya. kita nggak tahu nih akibatnya gimana ntar. Jadi kayak ya udahlah, tapi kalau kita sekolah nih, kalau kita kuliah, Kita tahu dong kita tahu mana dong yang mana benar, yang salah, mana yang benar gitu. begitu. Itu teori-teori yang kita sampaikan itu, teman-teman, semoga teman-teman tuh paham, semoga teman-teman ngerti dan bisa mencerna dan bisa meminimalisir tindak kriminal atau kejahatan gitu, Kak. Betul. Sudah nih, Kak, capek banget nih kita nih udah jelasin lapar juga ya. Kita udah menemani teman-teman selama 30 menit ke depan ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.